Channel ringan amatiran ala gua. Kali ini gua mau ngobrol ringan ya soal masalah rumor ya. Wah, jatuh. Rumor soal kan Manchester United ini dikaitkan dengan pemain bertahan asal Real Madrid bernama Rafael Varane ya. Rafael Varane ini kan kabarnya belum mau untuk memperpanjang kontraknya di Real Madrid ya. Kalau kontraknya sendiri ini kan baru berakhir summer tahun depan ya. Jadi Juni 2022. Nah, kalau dia ini tidak mau memperpanjang kontrak, maka Real Madrid kalau untuk supaya tidak gratisan, maka summer tahun ini, tahun 2021 ini harus melepas ya, atau ya harus ini sebelum bulan Juni ya, karena kan kalau nggak salah tuh ada Bosman ruling ya, kalau setahun atau berapa bulan sebelumnya maka akan gratisan. Nah, dan ini untuk ya katakanlah supaya tidak gratisan, maka dia harus dilepas musim summer ini ya. Sebelumnya gue pingin lihat Rafael Varane ini kalau menurut Transfermarkt ya, itu ada di angka ya 70 juta ya. Wow, mahal juga ya. Dan usianya Rafael Varane ini kan sudah berusia 27 tahun ya. Ya, memang sudah cukup berumur ya. Bukan cukup berumur sih ya. Di usia kemasan ya. Kurang lebih kan kalau usia kemasan katanya untuk pemain sepak bola itu kan dari di atas umur 25 sampai dengan umur 30 tahun ya. Dan ya gua nggak tahu ini kabar datangnya apakah dari Rafael Varane sendiri atau dari Real Madrid atau dari agensinya. Bisa jadi juga dari agensinya ya, karena kan bisa jadi kenapa kok dia belum mau memperpanjang kontraknya dulu. Bisa jadi juga karena memang ada negosiasi yang katakanlah masih buntu lah ya, katakanlah ya. Nah, bisa jadi juga ya itu tadi, karena negosiasi masih buntu, maka salah satu trik dari agensinya ini ternyata adalah CAA base ya. Kalau menurut Transfermarkt ini agensi yang membawahi beberapa pemain ya, seperti Hummingson, Rafael Varane, James Maddison, Kyle Walker, Dele Alli, Eze juga ya, dan beberapa pemain lain lah ya. Artinya ya ada banyak kemungkinan. Dan gimana sih kalau menurut gua ya Rafael Varane ini di Manchester United? Well, Rafael Varane usia 27 tahun, dia sudah lama sekali ya bermain di Real Madrid ini. Dia sudah memenangkan 4 trofi Liga Champion, lalu beberapa trofi domestik, dan dia juga merupakan pemain juara dunia. Karena ya dia back Prancis waktu Prancis menjuarai Piala Dunia ya di Rusia. Rafael Varane ini kalau gue bisa bilang dia ini kan tipikal pemain ya dengan kaki kanan, kaki terkuatnya, lalu tipe center back lah katakanlah ya. Cuman kalau menurut gue sih ada satu hal yang membuat gue nih agak sedikit ragu tentang Rafael Varane. Kenapa? Karena kalau gue melihat beberapa tahun yang lalu, Manchester United itu sempat juga mendatangkan back senior. Kali ini senior ya, asal Prancis bernama Laurent Blanc. Laurent Blanc itu ya back senior, back juara dunia juga bersama Prancis. Cuman penampilannya di Manchester United pada saat itu tidak optimal ya. Memang ada banyak teori mengatakan salah satunya adalah karena memang usianya dia yang memang sudah mulai menurun, katakanlah, karena memang sudah kepala 3 ya. Jadi sudah ya menuju akhir musim lah katakanlah ya. Akhir karir bahkan dari seorang Laurent Blanc. Tapi bukan hanya itu ya, tapi gue juga melihat Liga Premier ini agak sedikit beda kalau dibandingkan dengan liga-liga lain ya. Artinya dia punya karakter itu khusus gitu loh. Dia punya karakter ini beda lah ya dari liga lain. Dan ini juga yang membuat back-back dari kompetisi lain, dari negara lain di luar Inggris ya. Artinya biasanya itu ada yang bisa langsung nyetel, ada biasa juga yang ya masih harus coba-coba lah ya. Kalau kita lihat back-back unggulan ya, back-back kelas
papan atas, macam contoh kayak Virgil van Dijk contohnya. Virgil van Dijk ini kan memang bagus di Liverpool, tapi sebelumnya dia sempat sekolah dulu di Southampton ya. Artinya ini bukan, Liverpool tuh bukan tim pertamanya dia, bahkan dia sudah melalui sekian musim di Inggris ya, sebelum akhirnya dia mampu beradaptasi, mampu berkembang menjadi salah satu back yang baik ya di Liga Inggris. Memang sih tidak melulu pemain itu harus yang beradaptasi dulu baru bagus ya, karena contoh kayak pemain Ruben Dias lah contohnya ya. Ruben Dias ini kan baru datang musim ini tapi cenderung bisa nyetel lah ya dengan permainan Manchester City. Tapi kalau kita melihat pemain lain ya, Aymeric Laporte ini kan ya sebenarnya pemain bagus ya ketika datang ke City, tapi sampai sekarang pun dia masih harus fighting ya. Artinya dia belum bisa menggaransi tempat dia di sebagai back tengah Manchester City ya. Sekalipun dia pada saat itu didatangkan memang tujuannya adalah untuk ya menjadi back utama dari Manchester City, tapi pada kenyataannya ya tidak bisa tidak bisa nyetel ya. Dan ini juga bisa jadi akan terjadi oleh Rafael Varane ya, karena dia belum pernah bermain di Liga Inggris. Dia biasa bermain di Real Madrid, dan dengan sekian waktu yang cukup panjang juga, artinya dia sudah sangat-sangat terbiasa, terpaku dengan permainan Real Madrid. Memang dia secara individu memang pemain bagus, tapi kalau kita kembalikan lagi dengan ya adaptasi permainan dan lain-lain, tentu saja kalau kita lihat dari kompetisi berbeda, dari tim juga berbeda, dan ini yang memberikan kekhawatiran bagi gue ya. Rafael Varane sendiri ini secara profesional dia tidak banyak memperkuat tim, dia hanya memperkuat RC Lens di Ligue 1 Prancis. Lalu dia pindah ke Real Madrid dan dia tumbuh dan berkembang di Real Madrid. Artinya dia, kalau gue sih agak sedikit menyangsingkan sisi adaptasi dia ya, terutama untuk kompetisi yang berbeda, tim yang berbeda, dan lain-lain. Belum lagi kita ngomong soal faktor-faktor non teknis ya, kultur yang berbeda, media yang berbeda di Inggris, dan ini juga yang bisa mengakibatkan pemain itu tidak perform ya katakanlah, atau performanya tidak seperti yang diinginkan lah katakanlah, baik oleh dia sendiri, baik oleh klub, dan lebih-lebih oleh supporter. Dan karena itulah gue sih secara pribadi ya, gue meragukan sebenarnya kalau Rafael Varane ketika nanti datang ke Manchester United dia akan langsung bisa nyetel katakanlah ya. Kalau gue secara pribadi, gue sih lebih suka pemain yang sudah pernah ya sudah ada pengalaman lah ya di Liga Inggris ya, di kompetisi Liga Inggris katakanlah. Oh ya, kalau gue iseng-iseng lihat ya, secara gaji sih Rafael Varane ini kan 172.000 pound sterling per minggu ya, dan kalau menurut gue sih secara budget ini masih sangat masuk ya untuk Manchester United. Artinya again, yang gue khawatirkan adalah bukan dari sisi budgetnya ya, tapi dari sisi yaitu tadi, apakah dia mau beradaptasi, lebih ke hal-hal yang seperti itulah ya, yang membuat gue nih ragu. Dan akhirnya gue lebih melirik back-back yang sudah punya pengalaman di Liga Inggris ya. Siapa itu? Kalau gue lihat di Transfermarkt tidak banyak sih sayangnya ya back-back yang punya kualitas bagus dan dia juga punya pengalaman di Liga Inggris ya. Selain biasanya harganya mahal ya. Kalau gue ngeliat ini ada Virgil van Dijk, ada Ruben Dias, ada Aymeric Laporte, ada siapa lagi ya? Nggak banyak sih. Davinson Sanchez ya. Davinson Sanchez itu back bagus. Gue ngikutin dia waktu di Ajax ya. Dia tuh back powerful ya, strong, pace, work rate-nya bagus ya. Dan ya seperti kayak gue bilang tadi ya, memang tidak semua pemain sih ketika pindah ke Liga Inggris sih tidak mampu beradaptasi. Davinson Sanchez ini bisa dikatakan salah satu yang ya bisa dikatakan berhasil lah ya. Lalu ada Joe Gomez, ada Harry Maguire, ada Nathan Ake. Nah sebenarnya Nathan Ake itu salah satu back favorit gue ya. Artinya dia ini kan back bagus, timnas Belanda, dia punya pengalaman bermain di Bournemouth sebelumnya ya. Dan ya Bournemouth ini kan tipe tim papan bawah ya, dan dia mampu mengawal lini pertahanan Bournemouth ya lumayan lah katakanlah. Terbukti ya sekarang dia diambil oleh Manchester City, cuman sayang dia cedera ya. Gak tahu sih kalau dia bisa diganggu untuk pindah ke Manchester United, why not ya, karena kan memang Manchester United ini butuh sosok back ya untuk mendamping Harry Maguire. Selain itu siapa lagi ya kalau gua ngelihat ini back yang lagi back muda yang lagi ya, atau back yang harganya lagi oke.
yang bermain di Liga Inggris ternyata memang tidak banyak ya. Jadi kalau seandainya Manchester United ini memutuskan untuk mengambil Rafael Varane, ya memang ada hal-hal yang ada resiko lah di situ katakanlah, dan ini memang harus ditangani dengan baik oleh tim kepelatihan ya tentunya. Kenapa? Karena biaya transfer pastinya akan mahal, lalu ya banyak hal-hal teknis dan non teknis lah ya. Dan intinya kalau memang nanti Rafael Varane ini mendarat di Manchester United, ya harus ada extra care lah katakanlah ya, dari semua pihak termasuk dari supporter juga ya. Artinya jangan terlalu berharap berlebihan kepada Rafael Varane ya. Kalau gua balik lagi, gua sih sebenarnya lebih ke tidak setuju ya untuk mengambil Rafael Varane. Tapi ya who knows, bisa jadi kalau seandainya dia jadi datang, kalau datang ya, karena dia kan masih rumor ya, bisa jadi akan membantu pertahanan Manchester United untuk jadi lebih baik lagi ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Kalau suka videonya bisa kasih like. Kalau belum subscribe, tolong subscribe-nya. See you in another video. Thanks for watching. Wassalamualaikum.